Shalom bagi kita semuanya, damai sejahtera Kristus atas kita dan atas keluarga kita, atas rumah tangga kita. Amin. Nah, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang telah dipersiapkan Tuhan atas setiap pernikahan, atas keluarga-keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah rumah tangga yang diberkati, kata firman Tuhan. Rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang baik keadaannya, rumah tangga yang mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Ini berbicara apa? Bahwa Tuhan telah merancangkan, mempersiapkan berkat yang holistik, yang menyeluruh. Ketika Tuhan merancangkan pernikahan, ketika Tuhan memulai pernikahan, maka Tuhan telah mempersiapkan berkat yang menyeluruh. Bukan cuma berkat secara rohani, tapi jiwani, bahkan lahiriah, fisik. Namun yang terpenting adalah berkat Tuhan membuat kita dekat dengan Tuhan. Berkat Tuhan membuat kita dekat dengan keluarga kita. Berkat Tuhan membuat kita menjadi berkat bagi komunitas. Berkat Tuhan membuat kita menjadi berkat atas kota dan bangsa. Berkat Tuhan atas sebuah pernikahan seharusnya menjadi berkat atas generasi. Tuhan memberikan jalan lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika dimulai sebagai fondasi, para pria, para suami, para ayah diajar, dididik, dilatih dan ditolong, dimentor para pria, para laki-laki dan para ayah untuk takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara apa? Berbicara menghormati Tuhan. Berbicara menghormati Tuhan itu seperti apa? Para pria harus belajar menomorsatukan, memberi nilai nomor satu, terutama, terpenting Tuhan dalam kehidupannya. Apa saja itu bentuk takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Para pria, para laki-laki, para ayah, para bapak harus dilatih dan ditolong menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya mendapatkan arahan yang akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dilalui. Tuhan akan menunjukkan petunjuk-petunjuk. Bahkan ketika para pria ini yang takut akan Tuhan dikatakan diberkati. Berkat seperti apa? Seperti dari awal tadi saya katakan, holistik, menyeluruh. Seperti apa? Pertama, hidupnya akan baik keadaannya, berbahagia. Kehidupannya secara pribadi dengan Tuhan berdamai, intim dan dekat, dan berdamai dengan diri sendiri. Berikutnya dikatakan istrinya dan anak-anaknya diberkati di dalam rumah tangga keluarga yang ada. Bahkan dalam pekerjaannya, dalam usahanya dikatakan engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, baik keadaanmu. Setiap keuntungan mendatangkan berkat. Bahkan engkau diberkati dari Sion dalam komunitas rohani, diberkati dan menjadi berkat lewat saling dalam komunitas. Bahkan keadaanmu akan berbahagia di Yerusalem, berbicara kota, berbicara bangsa. Rumah tanggamu diberkati untuk engkau berperan jadi berkat atas kota dan bangsa. Bahkan ayat 6 berkata bahwa engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Berbicara apa? Waktu para pria takut akan Tuhan, rumah tangga takut akan Tuhan, keluarga takut akan Tuhan. Maka cuma bukan berbicara rumah tangga itu yang diberkati secara holistik, tapi rumah tangga itu akan menjadi jembatan, kendaraan yang berasal daripada Tuhan, memberkati generasi. Di luar sana banyak keluarga-keluarga dan generasi anak-anak muda membutuhkan Tuhan lewat pernikahan kita. Persiapkan pernikahanmu di dalam Kristus untuk menjadi alatnya.